Bab 914, tak tertandingi. Chavo Sukardi dari keluarga Sukardi kalah. Chavo Sukardi yang menempati peringkat kedua di kompetisi ahli bela diri sebelumnya, Chavo Sukardi yang hanya satu langkah lagi bisa menjadi yang pertama, kalah. Dia kalah di tangan Lanau yang sama sekali tidak terkenal ini. Kalau tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, pasti tidak akan ada yang percaya kalau hal seperti ini benar-benar terjadi. Akan tetapi, sekarang kenyataan ada di depan mata mereka. Kekuatan Valentino lagi-lagi mengejutkan semua orang yang ada di sana. Dari yang awalnya diremehkan, berhasil masuk dari audisi dan terus menang sampai 25 besar, 13 besar. Dia bahkan mengalahkan Reggie dan Trevor. Di setiap pertarungannya, dia tidak pernah kalah. Dia berdiri di atas arena dengan aura yang sangat kuat dan terus naik ke tingkat selanjutnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saat ini, tidak ada yang berbicara, sebagian besar orang bahkan bisa mendengar suara detak jantung mereka. Otak semua orang seakan-akan berhenti bekerja. Sampai setelah lewat 1 menit, baru ada orang yang sadar kembali dan tersentak secara refleks. Gila! Kuat sekali! Orang bernama Lano Wijaya ini luar biasa hebatnya. Benar, Lano hebat. Harus diakui, hal yang pada dasarnya harus terjadi pasti akan terjadi. Kalau keluarga Lowell mau bangkit, siapapun tidak bisa menghalangi. Ribuan orang di tempat semuanya menunjuk-nunjuk Valentino yang berdiri di arena. Mata mereka dipenuhi dengan tatapan hormat dan kagum. Kelvin langsung menarik tangan AWK dan bertanya dengan terbata-bata. Kak Lano, bukan. Kak Lano beneran menang. AWK juga membelalakan matanya. Dia melihat Valentino dengan tatapan kaget lalu mengangguk dengan kaku. Iya, dia menang. Meskipun dia menjawab seperti itu, AWK masih tetap tidak bisa percaya. Dia tahu Valentino sangat misterius dan tidak bisa ditebak, kekuatannya juga sangat hebat. Akan tetapi, AWK sudah pasti tidak menyangka bahwa Valentino bisa sekuat ini. Bahkan ahli bela diri sekuat Chavo saja sama sekali bukan lawan Valentino. Meskipun di pertarungan tadi Lano tidak menang dengan mudah, dia tetap menang. Lano dari keluarga Lowell menang. Masuk ke 3 besar. Kenzo menarik napas dalam-dalam lalu berjalan ke tepi arena untuk mengumumkan hasil pertandingan. Begitu dia mengumumkannya, para anggota keluarga Lowell langsung bersorak gembira. Jelas-jelas mereka hanya berjumlah belasan orang, tapi suara teriakan mereka terdengar seakan-akan mereka berjumlah ratusan orang. Kemudian, ada banyak orang juga yang terpengaruh teriakan mereka dan ikut bersorak. Saat ini adalah waktu di mana Valentino bersinar, waktu di mana dia paling berkilau. Hugo tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, dia hanya terus menggosok tangannya dan menghirup napas dalam-dalam untuk menahan semangatnya yang meluap-luap. 3 besar. Hal ini membuktikan bahwa keluarga Lowell berhasil memasuki 3 besar keluarga terhebat di lingkungan seni bela diri kota Vero. Setelah kekagetannya mereda, Pak Polan menyuruh orang untuk mengangkat Trevor pergi dan mengantarnya ke ruang kesehatan untuk dirawat. Di hatinya sudah pasti ada amarah, tapi Pak Polan tidak mungkin mengatakan apa-apa. Di pertarungan antara ahli bela diri, tidak mungkin tidak ada yang terluka. Sebelumnya, Chavo juga melukai sangat banyak ahli bela diri agar bisa sampai di posisi sekarang. Di lingkungan bela diri, kalau mau naik kedudukan, kamu harus menginjak ahli seniman bela diri lainnya. Setidaknya Valentino tidak sekejam Roger, dia tidak langsung menggunakan jurus mematikan. Lano, turun dulu, ujar Kenzo kepada Valentino. Valentino mengangguk ringan lalu berjalan turun dari arena. Setelah berjalan 2 langkah, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Semua orang pun melihatnya dengan tatapan kaget. Setelah berdiri di tempat selama beberapa detik, Valentino kembali berjalan lagi. Ada banyak orang yang memasang ekspresi kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Valentino. Sedangkan AWK sangat teliti, begitu melihat tingkah laku Valentino, dia pun sudah bisa menebak apa yang terjadi. Seiring dengan langkah kaki Valentino yang turun dari arena secara perlahan, tatapan seluruh orang di sana juga memperhatikan setiap gerak-geriknya.
Ada yang kagum, iri, tidak senang dan takut. Tidak peduli tatapan seperti apa yang ditujukan padanya, Valentino tetap harus menerimanya. Karena berdiri di posisi setinggi ini, dia harus menerima pujian ataupun kritik dari semua orang. Valentino berjalan turun secara perlahan, gerakannya makin lama makin lambat, bahkan terlihat seperti akan terjatuh. Siut! AWK langsung bangkit dan berlari menghampirinya, lalu langsung merangkul lengannya. Kemudian, mereka berjalan turun bersama. Valentino bimbang sejenak, tapi akhirnya dia rileks dan berkata, "Terima kasih." AWK mendengus dingin dan hanya fokus menopang Valentino untuk berjalan ke depan. Namun, kali ini dia tidak menyindir Valentino lagi. Dia harus mengakui bahwa kehebatan dan keteguhan Valentino telah berhasil membuatnya mengakui Valentino. Hanya berdasarkan Valentino sekarang adalah 3 besar orang terkuat di dunia bela diri kota Vero, sudah banyak perempuan yang diam-diam menyukainya. AWK juga sama, dia sama sekali tidak bisa menahan pesona pria kuat seperti Valentino. Selain itu, dia melihat perkembangan Valentino dengan mata kepalanya sendiri. Dari seorang pecundang yang menjual nyawanya demi uang sampai jadi sekarang ini. Perasaan seperti itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Dengan bantuan AWK, Valentino secara perlahan duduk di kursi. "Kak Lanau, kamu tidak apa-apa, kan? Bagaimana keadaanmu?" Tanya Kelvin dengan penuh khawatir sambil mengernyit. "Tidak apa-apa, hanya sedikit kehilangan tenaga," ujar Valentino datar sambil mengibaskan tangannya. Ketika bertarung tadi, seluruh otot dan sarafnya sangat tegang, jadi tadi dia tidak kenapa-kenapa. Namun, begitu pertarungan selesai dan tubuhnya rileks, seluruh otot di tubuhnya pun mulai terasa pegal. Apalagi tempat-tempat yang memar tadi, terasa sakit dan nyeri, sangat susah ditahan. Ilmu medis negara Nagon sangat percaya pada prinsip rasa sakit disebabkan karena aliran darah yang tidak lancar. Ketika darah tersumbat, energi dalam tubuh juga tidak bisa mengalir dengan lancar, jadi rasa sakit juga akan semakin parah. Kalau hanya satu tempat saja masih bisa ditahan, tapi sekarang ini di seluruh tubuh Valentino setidaknya ada belasan bagian yang terluka. Begitu rasa sakitnya datang bersamaan, rasanya seperti digigit oleh jutaan semut. "Kak Lanau, aku pulang dan ambilkan sebotol obat luka buatan keluarga Lowell dan juga minyak untuk melancarkan peredaran darah. Kamu pasti akan sembuh dalam sekejap," ujar Kelvin. "Baik." Valentino mengangguk. Rasa sakit sebenarnya tidak kenapa-kenapa, tapi kalau sampai memengaruhi pertandingan final besok, maka masalahnya jadi besar. Sekarang, daftar orang yang berhasil masuk 3 besar sudah keluar. 1 adalah Lano Wijaya dari keluarga Lowell, Roger Morgan si ahli bela diri bebas dan juga Thomas Tanoto dari keluarga Tanoto. Mari kita ucapkan selamat pada 3 ahli bela diri ini dengan tepukan tangan. Setelah Kenzo selesai berbicara, dia pun menepuk tangannya. Ribuan orang penonton di bawah juga ikut bertepuk tangan, bahkan ada orang yang bersiul. Suara tepukan tangan sangat keras seperti guntur, terdengar sampai ke langit. Setelah ini, masih ada beberapa hal yang harus diadakan. 3 ahli bela diri dipersilakan pulang duluan untuk beristirahat demi menyambut pertandingan final besok. Besok pertandingannya masih di tempat yang sama. Selamat bertemu besok, ujar Kenzo lagi. Valentino langsung berdiri dengan bantuan AWK dan berjalan keluar. Setelah rasa sakitnya sudah mereda, Valentino melepaskan diri dari AWK dan berjalan sendiri. "Bu, buat apa kamu bersikeras jalan sendiri?" AWK mengernyit dan melihat Valentino dengan tatapan bingung. "Tidak apa-apa, aku bisa jalan sendiri," ujar Valentino dengan nada datar. Bab 915, bertambah kuat saat berhadapan dengan lawan yang kuat. "Bukankah kamu tidak ingin terlalu banyak berurusan denganku? Kamu bilang kamu sudah punya pacar, tapi di mana pacarmu? Aku belum pernah melihatnya dan aku juga belum pernah melihatmu meneleponnya. Jangan bilang kamu sama pacarmu bisa saling tidak menghubungi untuk waktu yang begitu lama." Saat ini,
Aweka bertanya dengan nada yang sama sekali tidak terdengar mendesak. Dia memang murni hanya ingin tahu. Namun, Valentino tidak menjawab sepatah kata pun karena dia tidak ingin membicarakan topik ini. Secara garis besar, apa masih ada urusan lainnya setelah babak final selesai? Tanya Valentino. Setelah babak final, paling-paling sisanya adalah ucapan selamat dari semua pihak. Tentu saja kamu boleh pergi lebih awal kalau mau. Jawab Aweka. Kalau begitu, aku bisa pergi kapan saja setelah babak final besok selesai. Hati Valentino tergerak. Ya, kamu bisa pergi setelah acara besok selesai. Tapi kapal penumpang tidak akan berangkat sebelum pukul 8 malam lewat dan juga harus sudah ada beberapa orang yang berkumpul di titik keberangkatan. Bagaimanapun juga, pihak penyelenggara tidak mungkin menjalankan kapal demi kepentingan satu orang saja. Jelas Aweka secara rinci. Valentino mengangguk, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan menuju ruangan. Manusia itu harus fleksibel dan bisa beradaptasi dengan peraturan yang ada. Selama memiliki status tertentu, peraturan saja bisa diabaikan. Aweka ragu-ragu untuk sesaat, tapi dia tetap berjalan mengikuti Valentino. Dengan kondisi Valentino saat ini, dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Aku melakukan semua ini demi keluarga Lowell. Ya, semata-mata untuk keluargaku. Aweka menyemangati dirinya sendiri, lalu melangkah maju untuk meraih lengan Valentino lagi. Di arena kompetisi, setelah Valentino dan yang lainnya pergi, Hansen mencengkram sandaran tangan di kursinya dengan erat. Rasanya dia ingin menggertakkan giginya kuat-kuat sampai retak. Cengkeraman Hansen begitu kencang hingga urat-uratnya menonjol keluar dan menakuti siapapun yang melihatnya. Hansen awalnya berpikir bahwa serangan Reggie yang kuat bisa menghabisi Valentino dan melampiaskan kebenciannya terhadap Valentino. Akan tetapi, Hansen sama sekali tidak menyangka bahwa jangankan Reggie, bahkan Trevor juga tidak bisa menghentikan Valentino. Hansen tidak percaya Valentino begitu kuat. Padahal dia sama sekali tidak kuat waktu aku bertarung dengannya. Jangan bilang di dunia ini memang benar-benar ada orang yang fisiknya mampu menjadi lebih kuat saat berhadapan dengan lawan yang lebih kuat darinya. Bukankah hal semacam ini hanya ada di legenda? Gumam Hansen sambil menggertakkan giginya. Sebagai anggota dari lingkaran ahli bela diri, tentu saja Hansen mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Beberapa orang memang terlahir dengan tubuh yang diperuntukkan untuk berlatih seni bela diri. Kalau hanya ingin menilai dari fisik, maka fisik Hansen dikategorikan sebagai sangat baik. Sedangkan fisik Trevor dan Reggie dikategorikan sebagai luar biasa. Sementara itu, fisik Danny yang merupakan pemenang kompetisi ahli bela diri sebelumnya dikategorikan sebagai fisik terbaik. Lingkaran ahli bela diri di kota Vero menilai bahwa Danny memiliki fisik yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih setiap 100 tahun sekali. Tentu saja bisa dibayangkan seberapa kuatnya fisik Danny. Selain itu, Hansen juga tahu bahwa ada kategori fisik yang hanya tertulis dalam legenda, yaitu fisik dengan potensi tak terbatas. Orang dengan fisik seperti itu akan bertambah kuat ketika berhadapan dengan lawan yang kuat. Kekuatannya seolah-olah tidak ada habisnya dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Selama orang itu memiliki ketetapan hati yang tidak goyah, maka dia bisa terus-menerus memperkuat kekuatannya. Orang seperti itu baru akan kalah saat kesenjangan kekuatan antara dirinya dan lawannya terlalu besar untuk diatasi. Jika tidak, potensinya akan terus terpicu secara stabil. Hal yang terpenting adalah orang itu memiliki keteguhan hati yang tidak goyah dan menolak untuk menyerah. Pengikut yang berada di samping Hansen pun bertanya dengan ragu. Tuan Muda Hansen, sebenarnya teori tentang potensial seperti ini benar atau tidak? Tentu saja benar. Hansen langsung mengangguk sambil berkata, memangnya kamu tidak pernah melihat berita yang seperti itu? Contohnya saja seperti anak kecil yang dihimpit oleh mobil atau sepasang ayah dan anak yang berhasil memindahkan mobil seberat ratusan kilo dengan tangan mereka sendiri. Jangankan orang biasa, apa mungkin ahli bela diri bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan mudah? Pengikut itu sontak menutup mulutnya rapat-rapat begitu mendengar respons Hansen.
Dia memang pernah melihat berita semacam itu. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang Lano sudah maju ke babak 3 besar. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia maju lebih jauh lagi. Aku sudah menjadi musuhnya. Kalau dia sampai masuk ke 3 besar, kelak keluarga Chandra akan dalam bahaya. Ketika membicarakan itu, Hansen merasa semakin khawatir. Selain itu, sorot pandangannya juga menjadi semakin tajam. Tuan Muda Hansen, status Lano saat ini sudah lebih tinggi daripada keluarga Chandra. Kalau kita mencari ribut dengannya, kurasa kita malah akan memprovokasi keluarga seni bela diri lainnya. Kata pengikut itu dengan nada yang terdengar sedikit khawatir. Hai MPH! Itu sebabnya kita harus melakukannya dengan sederhana dan tanpa diketahui siapa-siapa. Sudah, biar aku yang memikirkan caranya. Hansen membelai dagunya dan kilat cahaya kejam melintas di matanya. Baiklah. Begitu saatnya tiba, aku akan melakukan apapun yang Tuan Muda Hansen perintahkan. Sahut pengikut itu sambil segera mengangguk. Saat makan malam, AWK sebenarnya tidak ingin Valentino mengambil makanannya sendiri. Dia bilang biarkan dia saja yang membawakannya untuk Valentino. Akan tetapi, Valentino menolak dan bersikeras untuk pergi mengambilnya sendiri. Kamu ini keras kepala sekali. Memangnya apa salahnya dengan membantumu membawa makanan? Kamu kan sekarang terluka. Kata AWK dengan nada tidak berdaya. Kondisiku sudah hampir pulih dan tidak akan memengaruhi kemampuanku bertarung besok. Lagi pula, bergerak akan membuat peredaran darahku yang tersendat menjadi lebih cepat lancar. Jelas Valentino dengan santai. Kemudian, dia mengenakan jaketnya dan berjalan keluar. AWK tidak punya pilihan selain mengikuti Valentino. Di Pulau Vero ini, siapapun dipersilakan untuk pergi makan di restoran kapan saja selama waktu masih siang hari. Namun saat makan malam, mereka hanya diperbolehkan makan dalam waktu yang terbatas. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah orang-orang pergi makan di tengah malam yang akan memengaruhi waktu istirahat para ahli bela diri lainnya. Hal terpenting adalah semua fasilitas listrik juga dimatikan pada malam hari untuk menghemat daya. Oleh karena itu, penjuru penginapan sudah kosong karena semua ahli bela diri pergi makan. Setelah Valentino dan AWK pergi, suasana di seluruh area penginapan menjadi lebih tenang dan semua lampu dimatikan. Di tengah-tengah ruangan yang gelap, ada 3 orang yang berdiri di depan jendela. Mereka berdiri diam di dalam ruangan gelap itu seperti hantu. Mereka memandang Valentino dan AWK yang berjalan keluar dari koridor di bawah dan melangkah pergi. Setelah itu, mereka bertiga menarik pandangan mereka dan duduk di dalam ruangan untuk berdiskusi. Kakek, karena mereka sudah pergi, aku bisa melakukan rencanaku. Kata Hansen dengan penuh semangat. Pak Justin hanya terdiam, jelas sekali dia sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Hansen menatap Pak Justin dengan penuh harap. Dia juga tidak berani melakukan apa-apa jika kakeknya tidak menganggukkan kepala. Kakek, katakanlah sesuatu. Waktu makan hanya tersisa setengah jam lagi. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Desak Hansen lagi. Pak Justin mengeluarkan sebuah rokok dan menyalakannya untuk dirinya sendiri, lalu mengisapnya perlahan sebelum membuka mulutnya dan berkata, kita harus menghormati siapa saja yang merupakan orang kuat di lingkaran ahli bela diri. Lagi pula, status keluarga dibagi berdasarkan peringkat. Sekarang, keluarga Lowell sudah memasuki peringkat 3 besar. Kalau kita mencari ribut dengan mereka, kita juga akan menjadi musuh seluruh lingkaran ahli bela diri di kota Vero karena perbuatan kita ini dianggap sebagai bentuk tindak kejahatan. Kalau masalah ini sampai terungkap, aku cukup yakin keluarga kita tidak akan bertahan lagi di kota Vero. Kata Pak Justin sambil menundukkan kepalanya dan mengisap rokoknya. Bab 916, Keluarga Chandra bertindak. Pengikut yang berada di samping tidak berbicara. Dia hanya seorang pesuruh, jadi dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya tentang hal semacam ini. Hansen tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, kakek, pikiran kakek ini salah. Kakek bahkan tidak mempertimbangkan masalah ini. Kalau kita mendiamkan Lano dan membiarkannya semakin melangkah maju, statusnya juga akan menjadi semakin tinggi. Lagi pula,
Keluarga kita selalu tidak akur dengan keluarga Lowell. Aku bahkan punya dendam terhadap Lano. Begitu saatnya tiba, apa mungkin mereka akan tetap membiarkan keluarga kita berjaya? Kalau kita tidak bertindak sekarang, apa nanti masih ada tempat untuk keluarga kita di kota Vero? Pak Justin sama sekali tidak menyangkal perkataan Hansen, dia hanya mengisap rokoknya dengan tenang. Karena sebenarnya, dia juga sudah memikirkan apa yang Hansen katakan. Dengan apa yang telah terjadi di antara keluarga Chandra dan keluarga Lowell, kelak nasib keluarga Chandra pasti tidak akan berakhir dengan baik kalau seandainya keluarga Lowell dibiarkan menjadi lebih besar. Keluarga Lowell juga tidak mungkin bertindak terlalu keterlaluan, kan? Komentar Pak Justin dengan agak ragu. Ya ampun, kakek. Mana bisa kita menggantungkan masa depan keluarga kita pada keluarga Lowell? Siapa yang bisa menebak apa yang akan mereka lakukan? Hanya kita sendiri yang bisa menentukan nasib kita. Jadi, ayo kita manfaatkan kesempatan terakhir ini. Kita lakukan rencanaku. Begitu rencanaku berhasil, kondisi Lano pasti akan sangat tidak mendukung untuk pertarungan besok. Tidak peduli siapa lawannya, kujamin dia akan langsung kalah. Kalau Lano lagi sial, bisa saja dia bertemu dengan Rajar duluan, bahkan langsung dibunuh olehnya. Tanpa Lano, keluarga Lowell jadi tidak akan memiliki status apapun. Keluarga kita masih bisa berada di atas mereka. Hansen membujuk kakeknya lagi dengan sangat tidak sabar. Tuan Besar, menurut saya, perkataan Tuan Muda Hansen masuk akal. Kalau kita tidak mengatasi Lano, cepat atau lambat dialah yang akan melawan kita. Selain itu, kalau rencana kita berhasil, Lano tidak akan punya kesempatan untuk melakukan apapun terhadap kita. Jadi menurut saya, kita bisa bertaruh untuk satu kali ini. Asalkan tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan, perbuatan kita tidak akan pernah ketahuan. Pengikut itu segera berdiri dan menangkupkan tangannya. Hansen segera menimpali. Benar, kakek. Sekalipun rencanaku ketahuan oleh mereka, mereka juga tidak akan enak hati untuk mengatakannya. Hehehe. Rencana Hansen memang tidak akan membahayakan nyawa Valentino dan yang lain, tetapi akan membuat Valentino merasa lemah dan tidak bertenaga pada pertandingan besok. Pak Justin merenung sejenak, lalu dia perlahan bangkit berdiri dan berkata, tiba-tiba aku ingat kalau keran air di kamarku masih belum kututup, jadi aku akan kembali dulu. Baiklah kakek, hati-hati di jalan. Hansen tertegun sejenak, lalu dia segera mengerti maksud kakeknya dan bangkit untuk mengantar kakeknya pergi. Setelah kakeknya pergi, Hansen segera mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya kepada pengikutnya. Tuan Muda Hansen, Tuan Besar, kata pengikut itu dengan ragu. Pak Justin tidak mengatakan setuju atau tidak, jadi pengikut itu tidak tahu harus berbuat apa. Lakukan saja seperti yang kuperintahkan. Hansen melambaikan tangannya dan menyuruh pengikutnya pergi. Pak Justin tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Jika rencana Hansen ini benar-benar terungkap, maka Pak Justin akan berpura-pura tidak tahu apa-apa dan setelah itu baru mencari cara untuk melindungi Hansen. Lano, kamu harus berterima kasih padaku karena berkat diriku, kamu bisa menikmati malam ini sepuasmu. Mungkin saja malam ini akan menjadi hari terakhir dalam hidupmu. Gumam Hansen sambil berdiri di depan jendela, sorot pandangan yang jahat terpancar dari matanya. Di saat yang bersamaan, di dalam penginapan Pak Gustav, sebagai keluarga seni bela diri yang menempati posisi 3 teratas dalam kompetisi ahli bela diri terakhir, tentu saja mereka menerima pelayanan yang lebih baik. Penginapan yang ditempati oleh keluarga Gunawan ternyata adalah sebuah rumah mewah kecil. Semua anggota keluarga Gunawan tinggal bersama di sana. Orang lain tidak bisa merasa iri dengan perlakuan yang diterima oleh keluarga Gunawan karena inilah hak istimewa mereka. Namun, tahun ini adalah tahun terakhir mereka bisa menempati penginapan ini. Pada kompetisi ahli bela diri berikutnya, mereka harus menyerahkan posisi mereka kepada 3 keluarga teratas yang baru. Saat ini, di ruang tamu tempat Pak Gustav berada. Dasar bajingan! Tiba-tiba, sebuah teriakan yang keras pun terdengar, diikuti oleh bunyi tamparan yang kencang. Siapa yang memintamu membuat keputusan atas nama keluarga Gunawan?
teriak Pak Gustav dengan marah. Di ruang tamu, Regi hanya menutupi wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa, sementara Pak Gustav menatapnya dengan mata yang membelalak dan begitu marah seperti bara api. Tuan besar, tolong tenanglah. Tuan muda Regi memang tipe orang yang jujur dan berterus terang. Apa yang terjadi juga bukan kesalahannya. Benar, Tuan besar. Tuan muda Regi juga baru saja terluka, jadi tolong jangan pukul dia. Dua orang pengikut buru-buru menghampiri Pak Gustav dan mencoba membujuknya dengan lembut. Akan tetapi, alih-alih menjadi tenang, setelah mendengar bujukan beberapa orang pengikut itu, amarah Pak Gustav justru menjadi semakin tersulut. Keluarga Gunawan mewarisi seni bela diri negara Nagon yang jelas-jelas tidak bisa dibandingkan dengan keluarga seni bela diri murahan itu. Sejak kapan kita harus bertahan hidup dengan menggantungkan nasib pada orang lain? Bahkan Tuan Finza saja tidak berani berkata seperti itu. Dani saja tidak pernah meminta kita menyerah. Berani-beraninya Silano mengatakan hal seperti itu. Sudah tahu begitu, kamu malah masih menyanggupinya. Apa kamu ini bodoh? Pak Gustav merasa sangat marah. Seandainya saja dia bisa mencabik-cabik Regi. Pak Gustav benar-benar murka begitu tahu tentang taruhan di antara Regi dan Valentino. Rasanya dia hampir pingsan di tempat. Benar-benar tidak masuk akal. Mana ada keluarga seni bela diri besar yang menyerah kepada seorang bocah ingusan berusia 20 en. Regi pun menyahut dengan ekspresi cemberut. Kakek, pokoknya aku sudah mengaku kalah. Kalau keluarga Gunawan tidak mau mengikutinya, maka aku akan menjadi pengikutnya. Pria itu harusnya punya ambisi yang tinggi, reputasi yang hebat, serta menjunjung tinggi perkataan sendiri. Kalau aku mengingkari kata-kataku, lebih baik aku mati saja. Mendengar jawaban Regi, tubuh Pak Gustav gemetar karena marah. Dia menunjuk Regi dengan jari yang bergetar. Kamu! Kamu! Namun, Pak Gustav juga paham betul dengan sifat Regi. Begitu Regi bersikeras, bahkan diseret oleh 10 ekor sapi pun, dia juga tidak akan berubah pikiran. Bisa dibilang, Lano lah yang licik karena dia bisa membaca sifat Regi dengan sangat tepat. Apa kamu tidak bisa melihat kalau dia mencoba menipumu? Tanya Pak Gustav dengan gelisah. Mau tipuan ataupun bukan, kalah tetaplah kalah. Alasan apa lagi yang bisa kukatakan? Sahut Regi sambil mengusap lehernya. Batas kesabaran Pak Gustav pun hilang total, lalu dia pun duduk dengan marah. Lagi pula, dengan kekuatan Lanau, dia pasti akan berada dalam posisi terhormat di lingkaran ahli bela diri kota Fero. Kalau keluarga kita mengikutinya, kita pasti tidak akan menderita. Tambah Regi. Pak Gustav tetap diam selama hampir 1 menit sebelum dia berdeham sejenak untuk menjernihkan tenggorokannya. Dia memandang Regi sambil berkata, Baiklah, karena kamu begitu percaya diri terhadap Lano, ayo kita bertaruh. Bertaruh apa? Tanya Regi. Pak Gustav langsung menjawab. Aku bersedia menjadikan keluarga kita sebagai pengikut Lano kalau dia bisa mengalahkan Dani. Bab 917, belum pasti siapa yang menang dan kalah. Tidak mungkin. Sekuat apapun Lano, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Dani. Regi mencibir dan berkata, Lagi pula, kalau Lano benar-benar bisa mengalahkan Dani, maka dia akan menjadi penguasa lingkaran ahli bela diri di kota Fero. Kalau dia menjadi penguasa, dia berhak memimpin ribuan prajurit kota Fero, bahkan menyuruh kita mengikutinya. Pak Gustav tertegun sejenak, lalu berkata, Kalau begitu begini saja, asalkan dia bisa menduduki peringkat kedua, keluarga Gunawan akan mengikutinya. Boleh. Regi mengangguk. Tapi kalau besok dia kalah, kamu harus patuh dan pulang ke keluarga Gunawan, kamu tidak boleh mengungkit kata-kata seperti ini lagi. Pak Gustav tiba-tiba menggebrak meja. Regi melirik Pak Gustav, dia terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya mengalah dan mengangguk. Setelah Valentino dan Aweka makan malam, mereka pun keluar jalan-jalan sebentar. Dengan berjalan secara perlahan, bisa melancarkan peredaran darah.
AWK juga memberitahu Valentino tentang pertandingan final besok. Tak lama kemudian, Kelvin mencari mereka dan mengatakan bahwa Tuan Besar Hugo ingin berbicara dengan mereka. Valentino dan AWK tidak menolak, mereka langsung mengikuti Kelvin ke kediaman Hugo. Sebagai kepala keluarga Lowell saat ini, kediaman Hugo relatif besar, beberapa kali lipat lebih besar dari kamar Valentino. Waktu masuk, Valentino cukup terkejut saat melihat puluhan anggota keluarga Lowell sedang berdiri di ruangan ini. Melihat kehadiran Valentino, semua anggota keluarga Lowell termasuk Hugo, berdiri serempak dan menatap Valentino dengan penuh semangat. "Kalian, duduklah, jangan sungkan." Valentino mengibaskan tangannya. Namun, mereka tidak bergerak, mereka masih menatap Valentino dengan penuh semangat. Detik berikutnya, Hugo tiba-tiba membungkuk 90 derajat pada Valentino sambil berseru dengan hormat. "Tuan Lano, terima kasih atas kerja kerasmu." Segera setelah itu, semua anggota keluarga di belakang Hugo, termasuk ayahnya AWK, Henry, membungkuk 90 derajat pada Valentino. Mereka semua berseru dengan kompak. "Tuan Lano, terima kasih atas kerja kerasmu." Setiap kata-kata mereka yang terucap itu tulus dari dalam hati. AWK menganga dan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Anggota keluarga Lowell pada dasarnya mempunyai sikap yang sombong dan arogan. Apalagi kalau mereka berada di distrik Haven, mereka sangat membanggakan diri sebagai penguasa dan tidak pernah menundukkan kepalanya pada orang lain begitu saja. Bahkan sebelum mereka datang berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri, mereka langsung meremehkan Valentino waktu pertama kali melihat wajahnya. Namun, dalam 2 hari terakhir, Valentino sudah sepenuhnya menaklukkan keluarga Lowell. Terima kasih atas dedikasi Tuan Lano pada keluarga Lowell," ujar Hugo yang matanya mulai sembab. Valentino melangkah maju, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Hugo berdiri tegak dan berkata dengan lembut. "Jangan sungkan Tuan Besar Hugo, ini hanya perkara sepele." "Tidak, Tuan Lano, bagi keluarga Lowell, ini bukan perkara kecil. Mungkin Tuan tidak tahu perasaan kami. Dulu keluarga Lowell terus mengalami penurunan. Selama bertahun-tahun kami harus menderita, dihina dan diabaikan oleh yang lain. Bahkan keluarga Chandra yang rendahan begitu saja berani mempermalukan kami. Tapi sekarang, semua berubah total karena Tuan Lano. Mereka tidak lagi berani mengejek keluarga Lowell," kata Hugo dengan sangat serius. Anggota keluarga Lowell yang lain terus mengangguk. Mereka semua juga setuju dengan perkataan Hugo. Valentino menghela dalam hati, mana mungkin dia tidak memahami perasaan itu? Dulu, Valentino adalah keturunan langsung keluarga Wijaya dari kota Kama, keluarga utama di negara Nagon. Dia menikmati kemuliaan dan kekayaan tertinggi, statusnya sangat terpandang dan terhormat. Kemudian, setelah dia diusir oleh keluarga Wijaya dan menjadi menantu yang menumpang hidup, semua orang merendahkannya dengan tatapan dingin. Setelah itu, dia bisa menaklukkan kota Neo dan kembali berada di puncak. Namun, alhasil dia kembali terjatuh dan terdepak, sekarang dia harus berjuang dari awal di kota Vero. Sepanjang perjalanan ini, tentu saja Valentino merasakan pasang surut kehidupan. "Kalian semua bangunlah, aku pasti akan melakukan yang terbaik di pertandingan final besok." Valentino mengibaskan tangannya dan duduk di kursi yang ada di sebelahnya. Setelah itu, barulah para anggota keluarga Lowell berdiri, tapi tidak ada yang duduk selain Hugo. "Tuan Lano, ini adalah obat luka buatan keluarga Lowell. Khasiatnya sangat bagus. Nanti malam oleskan obatnya, ya?" Hugo tidak berani tidak bersikap ramah, dia pun langsung mengeluarkan 2 botol kecil. Valentino juga tidak sungkan. Dia mengambil kedua botol obat itu, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. "Tuan Besar Hugo, apa kamu mengenal Raja Morgan?" tanya Valentino. Hugo menggeleng kecil sambil berkata, "Kompetisi ahli bela diri punya banyak sekali babak dan banyak master seni bela diri yang berpartisipasi. Dulu ada master seni bela diri dari keluarga Morgan, tapi itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu saat AWK masih di sekolah dasar," jelas Hugo.
Apa yang terjadi pada orang itu 10 tahun yang lalu? Tanya Valentino. Namun, saat mereka membahas topik ini, Tuan Besar Hugo terdiam. Tuan Lanau, bukannya aku tidak mau bilang, tapi itu rahasia di lingkaran ahli bela diri kota Vero. Kami bersumpah untuk tidak menyebarkannya, jadi... Hugo terlihat sedikit tidak enak hati. Tidak masalah, kalau kamu tidak bisa mengatakannya juga tidak apa-apa. Valentino mengangguk kecil, lalu kembali mengernyit. Valentino merasa orang bernama Roger ini sangat rumit. Apalagi seni bela diri Roger membuat Valentino merasa tidak bisa membacanya. Valentino sudah belajar seni bela diri keluarga Wijaya sejak kecil. Kemudian, dia juga latihan ketat dengan Tuan Besar Wijaya. Dia tahu banyak cabang seni bela diri negara Nagon. Namun, dengan pengetahuan Valentino yang sebanyak itu, dia masih tidak tahu aliran seni bela diri Roger. Dalam kompetisi 3 besar hari ini, Valentino ingin mengamati lebih detail, tapi dia tidak menyangka orang itu akan langsung maju ke babak berikutnya tanpa perlu bertarung. Sekarang, belum pasti siapa yang akan menang dan kalah. Semua orang adalah kuda hitam. Tidak ada yang berani menarik kesimpulan terlebih dahulu. Tuan Lanau, Roger hanya orang biasa. Dia tidak terlalu punya latar belakang, jadi seharusnya tidak terlalu hebat. Hal terpenting yang harus kamu perhatikan adalah orang genius keluarga Alatas, Dani. Ujar Hugo. Begitu nama Dani terucap, seluruh ruangan sontak jadi sunyi senyap. Baik putra keluarga Lowell yang arogan atau Areka yang sombong, mereka semua terdiam dan tampak tegang. Mereka semua tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, seakan tercekat. Sepertinya nama ini punya pengaruh yang begitu kuat. Dani. Gumam Valentino. Namanya saja membuat orang yang mendengarnya berkeringat dingin. Bab 918, apa ada orang yang masuk ke kamar? Dani baru berumur 28 tahun, tapi dia sudah menjadi penguasa lingkaran ahli bela diri di kota Vero. Dia adalah genius paling menonjol di antara 3 generasi keluarga Alatas. Dia juga pemimpin terkuat dari para generasi muda di lingkaran ahli bela diri kota Vero. Dunia ahli bela diri kota Vero selama bertahun-tahun ini sudah banyak berkembang dan keberadaannya tidak pernah tersingkirkan. Hugo juga sangat kagum akan sosok Dani. Dulu, awalnya keluarga Alatas tidak mencolok di kota Vero. Status mereka bahkan lebih rendah dari keluarga Lowell. Namun, dengan adanya keberadaan Dani, status keluarga Alatas langsung naik dan menjadi dominan di dunia ahli bela diri kota Vero. Di usia 16 tahun, dia mulai ikut Finza menonton pertandingan. Di usia 20 tahun, dia mulai berpartisipasi dalam kompetisi ahli bela diri. Sejak dia mulai berpartisipasi, dia langsung naik ke posisi teratas. Selama pertandingan beberapa tahun terakhir ini, dia tidak pernah kalah sekalipun. Kompetisi ahli bela diri diadakan setiap 2 tahun sekali. Dalam 6 tahun terakhir, Dani sudah berpartisipasi sebanyak 3 kali dan selalu menjadi juara 1. Tuan Lanau, lebih mudahnya begini. Dengan kekuatan Trevor, paling dia hanya bisa menahan 3 serangan dari Dani. Dulu Trevor mengeluarkan nunchaku, tapi Dani langsung memotong rantai tengah nunchaku itu dengan pisaunya dan hampir saja membelah Trevor jadi 2. Kalau kita bicara tentang kekuatan Dani, 3 hari 3 malam saja tidak akan selesai. Tuan Lanau, kalau besok Tuan bertemu dengannya, jangan sampai gegabah demi keselamatan dirimu sendiri, lebih baik menyerah saja. Hugo kembali berpesan. Tidak akan ada yang mengataimu kalau kamu menyerah saat menghadapi orang seperti Dani. Kita lihat saja nanti. Valentino mengangguk. Setelah itu, semua saling berbincang sebentar sebelum akhirnya mereka semua mengantar Valentino keluar dari pintu. Sekembalinya Valentino dan Areka ke kamar, Valentino masih memikirkan Dani. Saat Valentino hendak berbaring di lantai, tiba-tiba dia kembali terduduk dan melihat ke arah meja samping tempat tidur. Waktu kamu pergi, apa kamu menyentuh daerah sini? Valentino menunjuk meja di samping tempat tidur. Di sana ada beberapa peralatan. Areka tertegun sejenak, lalu melihat meja samping tempat tidur dan berkata dengan ragu. Mungkin, aku juga lupa. Valentino kembali melihat ke sekeliling kamar.
Setelah memastikan tidak ada kejanggalan, dia baru duduk. Ah, aku tahu. Ada kalanya pihak penyelenggara mengutus orang untuk membersihkan kamar dan membuang sampah. Jelas AWK yang bisa membaca keraguan Valentino. Maksudmu benar-benar ada orang yang masuk ke kamar kita? Valentino mengernyit. Tidak apa-apa, pihak penyelenggara sangat sportif. Mereka tidak akan menyentuh barang-barang kita. Kata AWK acuh tak acuh. Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. AWK pun menuangkan 2 gelas air, lalu menyerahkan salah satunya pada Valentino. Valentino pun menyesap air itu. Begitu air itu mengenai mulutnya, Valentino langsung meliriknya. Airnya jernih dan tidak terlihat aneh, tapi rasa air ini. Valentino kembali menyesapnya lagi, lalu mengecapnya, tapi tidak menemukan apapun. Sepertinya barusan aku makan sesuatu yang asin. Gumam Valentino, lalu meletakkan gelasnya di samping. Ya, koki yang memasak hari ini pasti juragan garam. Masakannya asin sekali. AWK juga mengeluh, lalu meminum air di cangkirnya. Kemudian, dia buru-buru menuangkan segelas air lagi dan langsung meneguknya. Valentino mengangguk, dia mengeluarkan obat luka yang diberikan Hugo, lalu bersiap ke kamar mandi untuk mengoleskannya. Tunggu! Tiba-tiba AWK menghentikan Valentino dan berkata, Aku akan membantumu. Ada beberapa posisi luka yang tidak bisa kamu bersihkan sendiri. Valentino terkesiap, lalu mengibaskan tangannya dan menolak. Aku bisa sendiri. Berhenti! AWK memanggilnya, kemudian langsung menghampiri dan meraih lengan Valentino. Meski sekarang AWK merasa sangat gugup, dia tetap berpura-pura kuat. Kamu terluka karena keluarga Lowell. Sebagai anggota keluarga Lowell, aku harus melakukan sesuatu untukmu. Lagi pula, aku tidak suka berutang. Sebelumnya aku sudah bilang ingin memijatmu. Hari ini, aku akan mengoleskan obat luka ini untuk melunasi utangku. AWK tidak melepaskan tangan Valentino saat dia bicara. Valentino dan AWK saling bertatapan selama beberapa detik. Pada akhirnya Valentino mengalah dan mengangguk. Dengan sikap AWK, sepertinya dia tidak akan menyerah kalau belum mencapai tujuannya. Terima kasih sudah membantuku. Valentino mengangguk dan masih berbaring di lantai. Apa kamu tidak mau berbaring di kasur? Lantai ini keras sekali. Ujar AWK ragu-ragu. Sudah tidak apa. Di sini boleh juga. Valentino menggelengkan kepalanya, dia berkata sambil berbaring di lantai. Bantu aku obati luka yang di punggung saja, bagian depan biar aku sendiri. AWK berhenti berbicara, dia berlutut di samping Valentino dan membuka tutup botol obat itu secara perlahan. Kamu harus membuka pakaianmu, kata AWK ragu-ragu. Saat berkata seperti itu, AWK tidak bisa menahan suaranya yang gemetar. Valentino juga tidak terbiasa, tapi dia tetap mengulurkan tangan dan melepas bajunya, memperlihatkan punggungnya dengan sangat jelas. Sontak, AWK pun melihat punggung Valentino. Banyak bagian yang memar dan tampak sangat mengerikan, beberapa bagian juga bengkak. Kalau orang lain yang terluka seperti ini, jangankan bisa berjalan, sepertinya orang itu harus terbaring kaku di kasur selama seminggu baru bisa bangun dari kasur dan berjalan lagi. AWK merinding dan membeku diam di tempat. Ayo, cepatlah, desak Valentino. Namun, AWK yang ada di belakang Valentino hanya menutup mata, seakan tidak mendengar perkataan Valentino dan bahkan tidak mulai mengoleskan obatnya. Saat Valentino hendak menoleh, tiba-tiba dia merasakan setetes air jatuh pada punggungnya. Tetesan cairan itu mendarat di punggungnya dengan kehangatan dan membuat Valentino terpana. Tidak lama berselang, tetes demi tetes cairan hangat menetes ke tubuh Valentino seperti kompres air hangat, membuat Valentino merasa nyaman. Obat luka milik keluarga kalian ini memang istimewa. Semua obat luka yang kugunakan sebelumnya rasanya dingin, dengan ramuan untuk menghilangkan rasa sakit. Puji Valentino. PVFT.
AWK yang ada di belakangnya tertawa terbahak-bahak, membuat Valentino merasa bingung. "Kenapa?" tanya Valentino dengan bingung. "Aku belum mulai mengoleskan obat," kata AWK sambil tersenyum. "Lalu yang tadi itu cairan apa?" Valentino jadi semakin bingung saat mendengar perkataan AWK. "Itu air liurku. Aku tergoda melihat ototmu. Tidak boleh," tanya AWK menantang. Valentino terbatuk dan langsung berhenti berbicara. AWK menghela napas pelan, lalu menyeka air mata di matanya yang merah dan menatap memar di tubuh Valentino dalam-dalam. Bab 919, liciknya Hansen. "Tidak apa-apa. Bekas luka di tubuh adalah bukti penghargaan bagi pria." Valentino menjelaskan dengan santai seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan AWK. AWK tidak bicara lagi. Dia membuka botol cairan antiseptik, menuangkannya di telapak tangan, kemudian mengoleskannya ke luka Valentino dengan lembut. "Ih, ya, sensasi dingin ini nyaman sekali," puji Valentino. Saat cairan antiseptik dan minyak urut dioleskan ke punggungnya, Valentino merasakan sensasi dingin terlebih dahulu, kemudian merasakan kehangatan. Dia merasa seperti itu karena memarnya sedang menghilang, jadi akan mempercepat aliran darah. Namun, dalam proses menghilangnya memar itu, Valentino merasa semakin sakit. Setelah merasa nyaman, dia pun mengatupkan giginya dengan kuat. AWK merasa sedih lagi ketika dia melihat Valentino menahan rasa sakit. AWK tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menangis karena kasihan pada Lano. AWK bahkan tidak pernah berpikir bahwa dia akan menangis untuk seorang pria seumur hidupnya. Namun, dia tidak bisa menahannya secara emosional. Setelah selesai mengoleskan obat, AWK perlahan berdiri dan menyerahkan obat kepada Valentino, lalu duduk di tepi kasur. Valentino membelakangi AWK, lalu mengoleskan obat pada luka di bagian depan tubuhnya. "Lano, aku cukup kagum padamu. Aku ingat wajahmu sepertinya juga ditinju, kan? Tapi wajahmu tidak terluka, bahkan tidak memerah sedikit pun. Kamu benar-benar berwajah tebal." "Haha." AWK memandang wajah Valentino dengan teliti dan berkata sambil bercanda. Valentino tidak banyak menjelaskan, dia hanya bisa berkata bahwa kualitas topeng tiruan ini lumayan bagus. Sebenarnya wajah asli di balik topeng itu terasa sedikit sakit, tapi itu bukan masalah besar. Dengan adanya topeng tiruan ini, bahkan jika wajahnya memar, orang lain juga tidak akan tahu. Setelah Valentino selesai mengoleskan obat, AWK tiba-tiba mendungak dan bertanya, "Lano, apakah kamu merasa panas?" "Panas?" Valentino tertegun sejenak, lalu berkata, "Sepertinya ada sedikit. Ya, panas sekali." Setelah mengatakan itu, AWK langsung berjalan ke depan jendela, lalu membuka semua jendela. Cuaca saat ini sudah mulai dingin. Begitu angin dingin bertiup ke dalam ruangan, mereka pun merasa lebih baik. Namun, mereka hanya merasakan perubahan itu sebentar saja, setelah itu AWK kembali merasakan panas lagi. "Wah, benar-benar panas. Demi menghemat listrik, tempat ini bahkan tidak memasang pendingin ruangan sama sekali." AWK berkata dengan sangat kesal. Kemudian, dia pergi ke kamar mandi untuk membuka jendela lagi, tapi dia masih tidak tahan dengan rasa panas itu. Jantung Valentino bergetar, dia merasakan tubuhnya dengan teliti dan memang terasa sedikit panas, tapi kondisi yang dia rasakan tidak sepanas AWK. "Tidak bisa, aku harus mandi air dingin," kata AWK, kemudian dia langsung masuk ke kamar mandi. Dia begitu terburu-buru sampai tidak memedulikan keberadaan Valentino lagi. Setelah AWK memasuki kamar mandi, rasa panas di tubuh Valentino sepertinya mulai bertambah. Saat mendengar suara air dari kamar mandi, tiba-tiba timbul riak di dalam hati Valentino. Rasa panas di tubuhnya semakin jelas. "Tidak, ini aneh." Valentino tiba-tiba menoleh ke arah gelas di meja itu. Benda itu adalah segelas air yang jernih,
Tapi saat ini ia terlihat seperti segelas racun di mata Valentino. Pikiran pertama Valentino adalah air itu bermasalah. AWK telah meminum 2 gelas air, sedangkan Valentino hanya meminum seteguk. Oleh karena itu, reaksi di tubuh AWK lebih parah daripada Valentino. Sekarang Valentino hanya tidak yakin apakah di dalam air itu terdapat semacam obat saja atau masih ada benda lain. Namun, dilihat dari reaksi tubuh mereka hanya merasakan panas, tidak ada hal yang lain lagi, jadi itu seharusnya bukan racun. Namun, reaksi obat itu lebih kuat daripada racun. Valentino mengenakan pakaiannya kembali dan berjalan di tempat. Semakin dia memikirkan hal ini, dia merasa semakin cemas. Di kamar Hansen. Haha, sekarang Lano pasti sedang bersenang-senang kan? Lihat betapa baiknya aku kepadanya. Hansen sedang duduk di atas kursi dengan jari tangan mengapit sebuah rokok. Wajahnya menunjukkan senyum licik dan rasa cemburu yang mendalam. Bagaimanapun juga, Hansen sendiri juga telah mengidamkan wanita sesempurna AWK sejak lama. Tuan Muda Hansen benar, Lano harus berterima kasih padamu, kata salah satu pengikut Hansen sambil terkekeh. Bagaimana? Dosisnya cukup kan? Tanya Hansen setelah mengisap rokok. Pengikut itu menepuk dadanya, lalu berkata dengan nada penuh percaya diri. Tuan Muda Hansen tenang saja, aku jamin malam ini Lano akan mampu bermain 10 ronde. Hahaha. Bagus. Bagus. Hansen tertawa keras setelah mendengarnya, kemudian berkata, bahkan seekor kerbau pun akan tepar setelah bermain selama itu, dia pasti akan kesulitan untuk bangun lagi. Pada saatnya, bisakah dia mengikuti kompetisi dengan kondisi seperti itu? Bukankah dia akan tumbang begitu ditiup angin? Hansen semakin gembira saat memikirkan hal itu. Cara Tuan Muda Hansen ini sangat kejam, oh bukan, maksudku pintar. Sangat pintar. Si pengikut tersebut terus menyanjung Hansen. Hansen sangat menikmati sanjungannya, dia lalu berkata sembari tertawa. Kalau aku meracuni mereka, akan menjadi masalah besar kalau hal itu terungkap nanti. Tapi kalau menggunakan obat yang membantu mereka untuk melakukan hal itu, bagaimana mungkin mereka berani mengatakannya? Bahkan jika mereka berani mengatakannya, memangnya apa yang bisa mereka lakukan padaku? Apakah mereka bisa menghukumku? Hansen telah merencanakan hal ini sejak lama, jadi dia hanya memasukkan obat jenis itu saja. Tuan Muda Hansen benar. Pria dan wanita lajang memang mudah kehilangan kendali saat berada di kamar berduaan. Kita hanya membantu mereka saja, kata pengikut itu sambil terkekeh. Di kamar Valentino. Saat AWK sedang mandi, Valentino segera pergi ke kamar Kelvin untuk mengambil sejumlah besar air. Untuk sementara, Valentino tidak berani minum air di dalam kamarnya. Pada saat ini, AWK membuka pintu kamar mandi, lalu berjalan keluar dengan tubuh ditutupi handuk. Kemudian, dia mengambil gelas air dan hendak meminumnya. Panas sekali, ada apa ini? Valentino segera melebarkan matanya dan berkata, letakkan gelas itu, jangan diminum. Aduh, aku sudah sangat kehausan. Kenapa kamu masih melarangku minum? Tanya AWK dengan kesal. Setelah itu, dia pun mengangkat kepalanya dan hendak meminum air di dalam gelas. Valentino tidak sempat untuk berbicara lagi. Dia segera melangkah maju dan menjatuhkan gelas itu. Apa yang kamu lakukan? AWK mengulurkan tangannya untuk mendorong Valentino, tapi kakinya malah tergelincir dan dia pun jatuh ke dalam pelukan Valentino. Shoot! Handuk mandi AWK melorot sedikit. Valentino pun melotot lebar dan jantungnya berdebar kencang. Adegan ini benar-benar sulit dilukiskan. Ketika AWK jatuh ke dalam pelukan Valentino, dia merasakan napas pria yang kuat di tubuh Valentino. Ditambah dengan bantuan reaksi obat, hatinya juga mulai kacau. Pada saat ini, napas mereka pun menjadi menggebu-gebu. Lano! Aku, kamu. AWK melebarkan matanya dan bertatapan dengan Valentino.
Wajah biasa-biasa saja di topeng tiruan yang dikenakan oleh Valentino, saat ini terlihat sangat berkarisma di mata Areka. Sekarang jantung Valentino juga berdebar kencang. Sekujur tubuh Areka terlihat begitu menarik di matanya. Pada detik berikutnya, Areka tiba-tiba mendongak, kemudian langsung mencium bibir Valentino. Bab 920. Apa kamu sudah berpikir dengan jelas? Duar! Dalam sekejap, seperti ada petir yang menyambar di otak mereka. Mereka mulai kehilangan akal sehat dan melupakan segala hal. Sekarang mereka hanya ingin memiliki satu sama lain. Pada saat ini, Areka sedang mengisap bibir Valentino seperti seekor kucing yang sangat lapar. Valentino adalah pria yang normal, bagaimana mungkin dia bisa menahan hal seperti itu? Dia tidak bisa menahan reaksi biologis pada tubuhnya sama sekali. Baan! Kedua orang itu langsung jatuh ke atas kasur. Areka masih mencium Valentino dan tidak ingin melepaskannya. Lanau! Panggil Areka kepada Valentino dengan mata terpejam. Tiba-tiba, panggilan itu langsung menyadarkan Valentino kembali. Barusan, Valentino menganggap Areka sebagai angel, jadi dia tidak menahan dirinya sama sekali. Namun, panggilan Areka tadi langsung menyadarkan Lanau bahwa wanita di depannya bukanlah wanita yang dia pikirkan. Bahkan jika angel memanggil nama palsu Valentino, angel juga hanya akan memanggilnya dengan sebutan Lanau. Haah! Mata Valentino memerah, dia menarik napas dalam-dalam, kemudian mendorong Areka. Dia bergegas ke kamar mandi, lalu membuka pancuran air untuk membasahi kepalanya. Air sedingin es mengalir di kepala Valentino dan membuatnya berpikir lebih jernih. Valentino tidak pernah menganggap dirinya sebagai pria baik, tapi sebagai seorang pria, tentu saja ada sesuatu yang ingin dia lindungi. Setiap kali Valentino mengingat kembali angel yang telah hidup dalam kondisi sulit bersamanya selama 3 bulan, dia tidak bisa lagi mempunyai perasaan pada wanita lain. Lanau, kamu! Areka juga membuka matanya dan memandang Valentino dengan wajah merah. Areka tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Hubungan antara kita adalah hal yang mustahil. Aku tidak boleh menghancurkanmu. Valentino berkata sambil menggertakkan giginya dan mengarahkan pancuran air ke kepalanya. Mata indah Areka menunjukkan ekspresi bingung, seketika dia tidak sanggup menerima kenyataan itu. Saat ini, Areka tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya dengan kaget. Apakah ada masalah dengan air itu? Kita sudah diberi obat? Areka tidak pernah menyangka hal yang hanya terjadi di drama televisi akan terjadi pada dirinya. Areka buru-buru mengambil air dari kamar Kelvin, lalu meminumnya dengan cepat sesuai perintah Valentino untuk mengurangi reaksi obat. Namun, di sisi lain, hati Areka mulai berdebar. Di saat seperti ini, Valentino tetap tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk melecehkannya. Pria ini benar-benar berbeda dari pria lain. Jika Valentino adalah pria lain, mereka pasti telah melakukan hal itu kepadanya. Lagi pula, mereka juga korban. Setelah meminum air itu, Areka merasa lebih baik. Namun, setelah beberapa saat, dia merasakan rasa panas yang lebih kuat lagi. Reaksi obat itu sepertinya sangat panjang dan tidak bisa dihilangkan, apalagi ditahan. Dalam sekejap, kedua mata Areka memerah. Jangan dekati aku, kata Valentino. Kemudian, dia langsung menutup pintu kamar mandi. Shrek! Valentino mengunci pintu kamar mandi, kemudian melepaskan topeng tiruannya dan membuka keran air hingga maksimal. Air sedingin es langsung membasahi tubuh Valentino dari atas sampai bawah, bahkan pakaiannya juga basah. Valentino mandi selama setengah jam. Setelah merasa lebih baik, dia pun mengeringkan wajahnya, lalu memakai topengnya kembali dan membuka pintu untuk berjalan keluar. Dia hanya meminum seteguk air, jadi dia tidak banyak terpengaruh. Namun, ketika dia membuka pintu kamar, dia malah menemukan Areka sedang berbaring di kasurnya dan berguling-guling sambil mendesah. Wajahnya sangat merah seperti orang mabuk, keduanya matanya juga tanpa sadar terpejam.
Panas, panas sekali. Aweka terus berguling-guling, kedua kakinya juga terus bersilang ke kanan dan ke kiri. Valentino menarik napas dalam-dalam. Dia mencari sebuah gelas yang bersih, lalu menuangkan air ke dalamnya. Setelah itu, dia mengangkat kepala Aweka dan menyuapi Aweka dengan air. Aweka perlahan membuka matanya. Setelah melihat wajah Valentino, dia menggelengkan kepalanya dan tidak ingin minum. Pada detik berikutnya, Aweka memeluk pinggang Valentino lagi dan hidungnya terus mengendus tubuh Valentino seolah-olah tubuh Valentino sangat wangi. Aweka tidak pernah mengalami hal seperti ini, jadi dia tidak tahu cara untuk menghilangkan perasaan ini. Namun, reaksi biologisnya mengatakan bahwa dia menginginkan pria ini. Hanya dengan cara itu, barulah dia bisa meringankan penderitaannya. Mata Aweka terlihat linglung, dia mencium Valentino sekali lagi. Pasti tidak banyak pria yang mampu menahan diri saat menghadapi wanita secantik Aweka yang begitu berinisiatif. Valentino mengulurkan tangannya untuk menghalangi wajah Aweka, lalu memalingkan wajahnya ke samping dan berkata, "Begitu kamu memilih jalan ini, kamu pasti akan menyesal. Aku tidak peduli. Lagi pula, semua orang sudah tahu kalau kamu adalah calon suamiku. Aku tidak peduli lagi." Aweka tidak sempat berpikir panjang lagi. Aweka seperti orang yang telah lama kehausan. Dalam menghadapi kebutuhan biologis, otaknya selalu memberi perintah kepadanya untuk minum air. Dia tidak bisa memikirkan hal lain sama sekali. Valentino terdiam sejenak kemudian bertanya dengan pelan, "Apakah kamu tidak merasa bersalah kepada Valentino di kota Neo kalau kamu melakukan ini?" Saat mendengar nama itu, gerakan Aweka berhenti sejenak. Matanya masih terlihat linglung, tapi kemudian dia menjadi sangat yakin. Tak lama kemudian, sorot matanya menjadi linglung lagi, tampaknya Aweka sangat sengsara. Pikirannya sedang berdebat, tapi di bawah dorongan reaksi obat, Aweka sudah hampir kehilangan kendali. "Apakah kamu yakin kamu sudah berpikir dengan jelas?" tanya Valentino dengan suara rendah. Sudah. Aweka mengangguk seperti anak ayam yang mematuk beras. "Baiklah." Valentino menjawab dengan pelan. Kemudian, dia menggendong Aweka, lalu melemparkan Aweka ke kasur dan berjalan mendekatinya. Bruk! Setelah terdengar suara gedebuk yang keras, kamar tiba-tiba menjadi sunyi. Keesokan harinya, di dalam arena kompetisi pusat Pulau Vero, Hansen telah tiba di arena kompetisi sejak awal. Dia selalu mengamati situasi keluarga Lowell. "Haha, sepertinya mereka bermain cukup lama tadi malam. Bahkan sampai saat ini mereka masih belum datang," kata Hansen sambil terkekeh. Pengikut di sebelahnya juga ikut tertawa dengan ekspresi meledek. "Kalian memang sudah merasa nikmat, tapi kalian juga harus membayar untuk mendapatkan kenikmatan itu." "Kurasa sekarang Lano pasti," kata pengikut itu sambil terkekeh dengan suara rendah. "Aku harap dia bisa langsung melawan Roger dan dibunuh di tempat." Hansen memegang sandaran tangan kursi dengan erat dan sorot bengis terlihat di matanya. Tak lama kemudian, sebagian besar orang di arena kompetisi sudah tiba. Setelah mereka duduk, mereka juga melihat ke arah keluarga Lowell dan beberapa tempat duduk lain. 3 pemain terkuat dalam daftar kemarin, Lanau, Roger dan Thomas dari keluarga Tanoto di kota Vero. Saat ini, mereka bertiga tentu saja sangat menarik perhatian.